Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mulyadi dari STEN Teguh Dirundeng Melabuh, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah komunikasi massa yang berjudul Hambatan dalam Komunikasi. Baik, simak saja video saya selanjutnya. Baik, saya akan membahas hambatan dalam komunikasi massa. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi massa. Berikut ini saya akan bahas beberapa hal yang merupakan hambatan komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi komunikator jika ingin komunikasinya berjalan dengan sukses. Hambatan komunikasi dapat dibedakan atas hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, dan hambatan interaksi verbal. Yang pertama, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya komunikasi yang masih trauma karena tertimpa musibah bencana alam. Selain dari hambatan-hambatan di atas, menurut Onong Ujjana Effendi dalam bukunya yang berjudul Dinamika Komunikasi, faktor-faktor komunikasi terdiri dari yang pertama, hambatan sosio-antropsikologis. Di dalam hambatan ini, komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi dilangsungkan, sebab situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi. Yang B, hambatan semantik. Hambatan ini menyangkut bahasa yang diperlukan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. C, hambatan mekanis. Banyak contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti suara telepon yang tidak jelas ketika huruf buram pada surat, suara yang hilang muncul pada pesawat radio. Yang D, hambatan ekologis. Hambatan ekologis yang terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Jadi datangnya dari lingkungan. Contoh hambatan ekologis adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan lalu lintas. E, sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya menunjukkan pada semua faktor dan proses yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah orang lain. Menurut Van der Zen, sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui bagaimana kita mengenal cara berpikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, primer dan sekunder. Adapun tipe-tipe sosialisasi yaitu pertama, formal sosialisasi ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Yang dua, informal sosialisasi. Tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Nah, saya akan membahas yang kedua, hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seseorang komunikan. Ardianto dalam bukunya Komunikasi Massa Suatu Pengantar membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek. Yang pertama, keberagaman etnik. Yang kedua, perbedaan norma sosial. Yang ketiga, kurang mampunya berbahasa. Yang keempat, faktor semantik. Yang kelima, kurang meratanya pendidikan. Dan yang keenam, berbagai hambatan mekanis. Perlu diperhatikan dalam proses pengkajian perbedaan norma sosial adalah hakikat dari norma sosial itu sendiri. Norma sosial merupakan suatu cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun, yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Beragamnya norma sosial yang berlaku di Indonesia harus menjadi perhatian bagi komunikator komunikasi massa. Pasalnya, kemungkinan adanya pertentangan nilai dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat dan sebaliknya, iaitu dianggap tidak baik bagi masyarakat. Solusinya adalah komunikator harus mengkaji dengan seksama pada setiap pesan yang akan disebarkan. Apakah pesan itu melanggar norma sosial tertentu atau tidak? Perlu adanya kehati-hatian bagi komunikator.
Komunikasi massa karena komunikator yang baik adalah komunikator yang memahami budaya masyarakat. Beragam suku bangsa membuat bahasa daerah yang beraneka ragam. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu berbahasa nasional, iaitu bahasa Indonesia. Sedangkan kita mengetahui bahawa bahasa adalah penghubung pemikiran dan realitas. Semantik merupakan pengetahuan tentang pengertian atau makna kita yang sebenar-benarnya. Hambatan semantik dalam suatu proses komunikasi dapat terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, komunikator salah mengucapkan kata-kata atau istilah sebagai akibat berbicara terlalu cepat. Yang kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian untuk kata atau istilah yang sama sebagai akibat aspek psikologis. Yang ketiga, adanya pengertian yang konotatif. Inilah mungkin yang menjadi penghambat dan yang menjadi penyebab dari berbagai aspek di atas, iaitu kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Mengingat pada jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai 210 juta jiwa dan tersebar di seluruh pulau dan kepulauan Nusantara. Ditinjau dari sudut pendidikan, maka tingkat pendidikan di Indonesia belum merata. Adanya kesenjangan pendidikan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Nah, yang terakhir Arif akan membahas tentang hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari A. Polarisasi. Yang pertama, polarisasi ini merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sihat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Kita mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat titik-titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek, dan kejadian dalam bentuk lawan kata yang ekstrim. Nah, yang B, orientasi intensional, mengacu pada kecenderungan ketika kita untuk melihat manusia, objek dan kajian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Orientasi intensional terjadi bila kita bertindak seakan-akan label adalah lebih penting daripada orangnya sendiri. Cara mengatasi orientasi intensional adalah dengan intensionalisasi, iaitu dengan memberikan perhatian utama kita pada manusia, benda atau kejadian-kejadian di dunia ini sesuai dengan apa yang kita lihat. Sanksi evaluasi statis. Evaluasi statis merupakan risiko yang perlu diketahui komunikator. Komunikasi massa. Pasalnya, evaluasi ini ditentukan oleh momen pertama proses komunikasi massa. Jika pada saat pertama komunikan menganggap komunikasi tidak memiliki sesuatu hal yang baik, maka tanggapan dia akan terus berkelanjutan. Yang D, indiskriminasi. Indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda atau kejadian dan tidak mampu melihat bahawa masing-masing bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual. Indiskriminasi merupakan inti dari stereotip. Jadi dalam indiskriminasi, jika komunikan dihadapkan dengan seorang komunikator, reaksi pertama komunikan ini adalah memasukkan komunikator ini ke dalam kategori tertentu, mungkin menurut kebangsaan, agama, atau disiplin ilmu. Jadi cukup sekian saja presentasi makalah saya yang berjudul Hambatan dalam Komunikasi Massa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.